Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imas Masdianingsih, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kali ini kita akan melakukan wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Baik, sekarang sudah hadir membersamai Bapak Kepala SMP Negeri 3 Gunung Kencana. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak Kindarto MPD yang insya Allah akan membersamai kita pada hari ini. Mohon maaf Bapak, mau ganggu waktunya sebentar. Ya, ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan mengenai pengalaman Bapak gitu ya. Baik Bapak, langsung saja ya. Ini mungkin selama ini ya Bapak sudah berapa tahun menjadi kepala sekolah? Sekitar 4 tahun. Oh, 4 tahun. Lumayan ya Pak ya, sudah banyak pengalamannya. Ya. Dari 4 tahun ini pasti banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sudah Bapak dapatkan. Kemudian juga ada trik-trik mungkin ketika mengalami suatu kasus permasalahan dalam pemaciran. Nah, kalau boleh Bapak berbagi share dengan saya untuk menceritakan kembali ya bagaimana mengidentifikasi setiap kasus yang berhubungan dengan kali ini temanya adalah dilema etika dan rujukan moral. Baik Pak, langsung saja ya. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau rujukan moral? Terima kasih Bu Imas atas kesempatan kegiatan wawancara ini. Dan ini adalah rangkaian dari kegiatan pelatihan guru penggerak ini. Ya, betul Pak. Baik, bicara tentang dilema etika dan rujukan moral ini tentunya ada dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi di dalam kehidupan di sekolah. Tentu dua hal ini, dilema etika dan rujukan moral ini ada dalam kehidupan di sekolah. Nah, bicara tentang dilema etika, seperti kita ketahui bahwa dilema etika itu di situ terdapat dua nilai kebajikan yang benar dan benar. Tetapi antara dua nilai tadi itu berbenturan di dalam kenyataan sehari-hari di sekolah. Kemudian di samping itu ada kita kenal juga tentang rujukan moral, yang di dalam rujukan moral ini berkaitan dengan kepentingan antara benar dan salah. Nah, sehingga walaupun terkesan di situ benar melawan benar, sehingga diperlukan ketelitian bagi sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, untuk menentukan apakah itu sebagai dilema etika atau itu sebagai rujukan moral. Demikian. Kemudian selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan atau mungkin sering kita sebut sebagai dilema etika. Untuk pengambilan keputusan yang dalam hal ini harus diambil oleh kepala sekolah, maka selaku kepala sekolah bisa mengajak semua komponen yang ada di sekolah untuk bersama-sama bermusyawarah dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan yang diambil itu benar-benar akan memenuhi rasa keadilan terhadap pihak-pihak yang bermasalah dalam hal tersebut. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedurnya ya seperti apa yang Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Baik, ada beberapa langkah atau prosedur yang bisa
dilakukan di dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan penyelesaian dilema etika atau etika moral. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan identifikasi apakah itu masuk dalam dilema etika atau itu masuk dalam rujukan moral. Dan yang kedua, kita kumpulkan informasi yang relevan dari kasus yang ada tadi dengan meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah tadi. Yang ketiga, kita cari solusi alternatif yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Dan yang keempat adalah dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dalam kasus atau permasalahan yang terjadi, sehingga kalau semua itu bukti sudah bisa terkumpul, maka melalui musyawarah kita yang kelima yaitu mengambil tindakan dari masalah yang ditangani tadi, sehingga dengan demikian keputusan yang diambil atau tindakan yang diambil itu benar-benar akan memenuhi rasa keadilan. Kemudian hal-hal apa saja nih Pak yang Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam hal ini keputusan itu akan dianggap efektif dilihat dari kasusnya. Kalau dirasa kasusnya itu kecil, maka keputusan bisa diambil secara langsung oleh kepala sekolah. Dan jika kasus itu dianggap besar, maka kepala sekolah itu bisa melibatkan semua komponen yang ada di sekolah untuk diajak bermusyawarah di dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan itu akan lebih efektif. Baik Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Nah, tentunya memang di dalam pengambilan keputusan, meskipun itu sudah dilakukan dengan berbagai langkah tadi, tentu akan menghadapi tantangan yang ada di sekolah. Tantangan yang sering kita temui adalah tantangan dari lingkungan, baik itu lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat di sekitar sekolah. Karena ketika sekolah mengambil keputusan, belum tentu nanti lingkungan sekolah itu bisa menerima. Jadi itulah tantangan yang perlu kita sikapi dan perlu kita cari solusi juga tantangan itu, sehingga pengambilan keputusan itu benar-benar baik. Kemudian kita, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu gitu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Untuk penyelesaian masalah secara khusus tidak ada jadwal, tapi kalau kemudian muncul kasus, bisa kita buat schedule atau jadwal untuk penanganan kasus tersebut. Kalau memang kasus itu seperti yang saya katakan tadi kecil, mungkin bisa kita ambil keputusan saya itu juga. Tapi kalau kasus itu besar, maka kita bisa buat jadwal ya untuk penyelesaian itu, sehingga semua itu bisa terselesaikan dengan baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, ada beberapa faktor yang mempermudah
kepala sekolah di dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah eh, rekan-rekan guru yang ada di sekolah yang tentunya hal ini banyak membantu kepala sekolah di dalam mengambil keputusan baik itu problematika ataupun rujukan moral yang terjadi di sekolah. Dan juga biasanya di sekolah itu ada salah satu mungkin rekan guru kita yang dianggap dituakan atau apa yang sehingga rekan-rekan itu bisa memberi support kepada guru dalam sekolah dalam pengambilan keputusan. Kemudian Pak yang terakhir, dari semua hal yang telah tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Banyak pelajaran yang bisa saya petik selaku kepala sekolah di dalam pengambilan keputusan dan untuk menangani dilema etika dan rujukan moral ini. Salah satunya adalah kepala sekolah bisa lebih berbuat bijaksana terhadap penyelesaian dilematika ataupun rujukan moral. Yang kedua, kepala sekolah perlu sikap berhati-hati di dalam pengambilan keputusan sehingga tidak salah di dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan dilematika ataupun rujukan moral tersebut. Demikian yang bisa saya berikan. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Maaf mengganggu, ini aktivitas Bapak. Sama-sama Mas. Ya, baik, demikianlah wawancara yang sudah selesai dilakukan dengan Bapak. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Sangat bermanfaat sekali dan bagi saya menjadi masukan tersendiri ini pengalaman bagaimana nanti ketika kita menyelesaikan masalah, berarti harus seperti ini gitu ya. Terima kasih atas pengalamannya Pak. Demikianlah sesi wawancara kali ini. Kita tutup saja ya Pak ya. Kurang lebihnya mohon maaf ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir bersama kita Bapak Tony Hadi Nugraha SMPD KEPA SMP Negeri 6 Gunung Kencana. Terima kasih Bapak sudah berkenan ini untuk wawancara. Gimana kabarnya Pak hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf ini Pak mengganggu waktunya sebentar. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait dengan dilema etika atau rujukan moral. Ini langsung saja ya Pak ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau dilema etika biasanya terkait dengan kasus-kasus yang dianggap benar dari berbagai sudut pandang. Kalau rujukan moral terkait kasus-kasus yang dianggap benar dan tidak benar dari berbagai sudut pandang. Jadi kalau dilema etika semuanya benar kita dari sudut pandang. Kalau rujukan moral ada yang benar, ada yang tidak benar dari sudut pandang yang lain. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan atau lebih kita kenal sebagai dilema etika? Biasanya pertama kita harus mengidentifikasi dulu gitu. Mengidentifikasi dulu, kemudian cari dulu latar belakangnya kenapa bisa terjadi. Kemudian setelah cari latar belakangnya, alasannya segala macamnya, kemudian kita analisis kemana itu. Setelah dianalisis, kemudian terakhir mungkin bisa diambil keputusan dengan memberikan beberapa opsi-opsi ya, opsi-opsi penyelesaian ke depannya. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini?
biasanya pertama ya tadi kita cari dulu, identifikasi dulu ya masalahnya, apakah kepentingan itu ada yang bertentangan dengan yang kepentingan yang lain. Setelah diidentifikasi, baru kita lihat keterkaitan pihak yang terkait siapa aja. Kemudian setelah kita tahu, baru kita cek faktanya, ya, cek fakta atau bukti-bukti. Setelah bukti-bukti kita ketahui, baru kita periksa apakah bukti yang benar yang mana. Ya, setelah itu kita putuskan, oh kalau ini benar atau salah bukti. Kemudian setelah ketahuan tadi fakta itu mana yang benar tidak, kemudian kita cari opsi penyelesaiannya, baru putuskan. Setelah putuskan baru kita tindak lanjuti. Kemudian hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif gitu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Efektif itu bila tadi datanya akurat, ya, faktanya tepat, itu biasanya itu lebih efektif. Jadi kita mengambil keputusannya berdasarkan data yang benar, ya, itu efektif sehingga kita bisa memutuskan yang lebih tepat lagi. Baik, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tantangannya biasanya tadi karena semua berasal dari data dan fakta, ya. Iya. Jadi ketika data dan faktanya kurang tepat atau susah dicari, itu yang tantangan utamanya. Ya. Sebab mencari data dan fakta itu sangat sulit sekali, ya, karena terlibatan berbagai pihak gitu. Iya. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara gitu ya atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak misalnya langsung menyelesaikan di tempat tersebut atau memiliki sebuah jadwal khusus gitu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, itu tergantung dari kasusnya, ya. Kalau kasusnya urgen, ya, yang harus segera diselesaikan, maka jadwalnya mungkin tidak jauh langsung selesai itu diselesaikan. Tapi kalau misalnya tidak terlalu urgen dan membutuhkan waktu yang lama, biasanya dikasih deadline sampai kapan selesaikan. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Ada pasti, ya, dari lingkungan sekitar, ya, karena pasti ada itu dari rekan kerja. Kemudian Pak, ini yang terakhir Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran mungkin kita harus bisa mencari tadi, karena awalnya semua dari data, ya, kita kalau ada apa-apa, pembelajaran harus cari dulu data, jangan asal langsung memutuskan gitu. Cari dulu data, cari dulu fakta, jangan sampai nanti kita salah memutuskan karena kita terburu-buru mengambil datanya yang salah. Coba bahaya kalau datanya salah, jadi akhirnya keputusan kita bisa jadi salah. Mungkin itu pembelajarannya. Jadi berpengaruh juga Pak ya Iya, pada betul. keputusan Keputusan. akhirnya. Iya, betul. Iya, baik. Terima kasih nih Pak atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf ini mengganggu. Baik, kita akhiri saja Pak wawancara kita hari ini. Banyak manfaatnya ini bagi saya khususnya dari pengalaman yang sudah Bapak tadi ceritakan. Mudah-mudahan ini pembelajaran bagi saya dalam kedepannya bagaimana cara memutuskan suatu keputusan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.